Jadi sengaja atau tidak, itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekitar mungkin bisa dibohongi, meja hukum bisa dibeli, ditembak lalu dikatakan salah tembak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Al-ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid At-Taqwa, Hutan Panjang, Jakarta Pusat. Kita kembali melanjutkan 7 hal yang membinasakan. Dari ke-7 hal tersebut sudah kita sampaikan. Pertama, syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, sihir, tercakup di dalamnya perdukunan, paranormal ataupun orang pintar. Ya, semuanya adalah sihir. Termasuk di dalamnya dukun hitam, dukun putih. Ya, walaupun dikenal dukun putih, tidak ada dukun yang putih, semuanya hitam. Semuanya membawa kebinasaan. Maka sekarang kita lanjutkan kepada 7 hal yang membinasakan. Yang ketiga, yaitu wa qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Pertama, jiwa kaum muslimin. Jiwa kaum muslimin, baik kecil maupun dewasa. Kecil walaupun baru lahir, itu dia dah muslim, ya. Itu kalau dibunuh, ya, dosanya besar, membawa kepada kecelakaan. Sebagaimana yang musim pergaulan bebas muda-mudi lalu menghasilkan anak tapi tidak siap bertanggung jawab, lalu anak yang lahir dihabisi dengan secara tragis, dijerat lehernya, dimasukkan ke kardus, dibuang ke kali. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang bermunculan. Itu diantara contoh. Ataupun juga membunuh jiwa yang sudah dewasa, jiwa muslim yang sudah dewasa. Tentu yang dimaksud adalah secara sengaja. Secara sengaja. Kalau tidak sengaja, mungkin ketabrak motor, ketabrak mobil, nah, tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dimaksud adalah dengan sengaja. An-Nisa surah yang keempat ayat 93. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah, kita garis bawahi, dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi sengaja atau tidak, itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekitar mungkin bisa dibohongi, meja hukum bisa dibeli, ditembak lalu dikatakan salah tembak. Ya, kan begitu. Jelas sengaja ditembak tapi dikatakan salah tembak.
Ya mungkin di dunia kita bisa bermain kata-kata, tapi di akhirat, al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti adalah hari akhirat, di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka, tidak akan bisa ngelak, tidak akan bisa ngeles. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka lah yang akan menjadi jaksa penuntut umum, akan mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan menjadi saksi sesuai dengan apa yang mereka lakukan sesungguhnya. Jadi ternyata saudara-saudara, di hari kiamat nanti, jangankan kita mencari pembela dari orang lain, pengacara dari orang lain, bagian tubuh kita saja tidak bisa kita ajak untuk bekerja sama. Tangan kita akan menceritakan sesungguhnya kebusukan kita, kaki kita akan menjadi saksi. Nah, jadi membunuh dengan sengaja, apa balasannya? Neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian ikhtilaf para ulama, apakah taubatnya diterima ataukah tidak? Taubatnya diterima ataukah tidak? Sebagian mengatakan taubatnya tidak diterima, yang membunuh dengan sengaja. Sebagian mengatakan taubatnya tetap diterima kalau dia mau bertaubat. Tapi kita tidak akan pertajam perbedaan pendapat ini. Yang jelas, membunuh itu adalah dosa besar. Dalam hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnul Munzir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin 'asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Semua dosa mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah seorang laki-laki yang mati dalam keadaan kafir, murtad dari agamanya, atau seorang laki-laki membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Seorang laki-laki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, mengatakan bahwa tobatnya si pembunuh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian jumhur dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat bahwa pintu taubat bagi pembunuh tetap terbuka dalam perkara antara dia dengan Allah, dengan syarat kalau dia benar-benar bertaubat, kembali kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dalilnya Al-Furqan. Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 68, 69, 70 dan 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama.
yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amana wa 'amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahimah wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa dosa pembunuh kalau dia bertaubat dia akan tetap diampuni, dibuka pintu taubat untuknya. Dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah ini dia, perhatikan baik-baik, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, itulah kondisi seorang pembunuh yang dibunuhnya adalah orang yang beriman, seorang muslim yang beriman. Dosanya adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini termasuk 7 dosa yang mencelakakan di dunia. Dia akan dikisos, ya, kalau berdiri hukum Islam, dan di akhirat dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Kecuali dengan alasan yang hak. Apa alasan yang hak? Ya, dia seorang hakim, ya, dia seorang algojo yang ditugaskan melaksanakan qisas, ya, yang ditugaskan melaksanakan qisas. Nah, ini namanya dengan alasan yang hak, maka orang ini terbebas daripada 7 dosa yang mencelakakan tadi, ya. Jadi kembali kepada hadisnya adalah wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi yang Allah haramkan itu pertama, seorang muslim, seorang mukmin haram untuk dibunuh, ya, dosa besar. Yang kedua, yang diharamkan Allah juga membunuh sebahagian orang kafir. Jadi orang kafir itu ada yang boleh dibunuh, ada yang wajib dilindungi. Nah, mungkin selama ini kita belum tahu. Ternyata orang kafir itu tidak kita pukul rata semua. Ya. Ada 3 macam orang kafir itu. Pertama, kafir harbi namanya. Orang kafir yang memang tidak mau bersahabat dengan kaum muslimin, selalu merongrong, membuat gara-gara, ya, tidak mau tenang, tidak mau damai dengan kaum muslimin. Nah, orang ini yang dibolehkan dibunuh, ya, terutama di musim perang. Ya, di musim perang kita pilih satu antara 2, membunuh atau dibunuh. Ya, kalau sudah berhadapan nggak ada cerita, tebas batang lehernya. Ini kafir harbi, orang kafir yang tidak bisa diajak baik-baik. Yang kedua, namanya kafir zimmi. Orang kafir zimmi ini adalah orang kafir yang adem ayem,
Mungkin ada di antara tetangga kita, teman kantor kita, partner bisnis kita, ya, langganan dagangan kita, dia tidak pernah punya gara-gara. Dia baik, saling menolong, saling ngasih dengan kita. Nah, orang kafir ini diharamkan Allah untuk membunuhnya. Orang kafir semacam ini Islam melindunginya. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi, man qatala qatilan min ahli dhimmah, barang siapa membunuh ahlu dhimmah, kafir dhimmi, ya, kafir yang adem ayem tadi, yang tidak mengganggu, ya, keamanan dan stabilitas kaum muslimin, malah menghargai, menghormati kita, lam yarah raihatal jannah, maka orang yang mengganggunya itu, orang yang membunuhnya itu tidak akan mencium baunya surga, kata Nabi. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina amman, sedangkan bau surga itu tercium dari perjalanan jarak 40 tahun. Masya Allah, wanginya surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Nah, orang yang membunuh orang kafir zimmi, orang kafir yang baik, ya baik secara muamalah, ya, secara akidah nggak ada kafir itu yang baik. Secara muamalah tidak mengganggu kaum muslimin, menghormati kaum muslimin, maka orang yang membunuhnya tidak akan mencium baunya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, kafir muahad. Apa itu kafir muahad? Orang kafir yang sudah terikat perjanjian. Misalnya orang luar negeri, para turis, para pelancong, dia sebelum ke negeri kita, dia mengurus visa, mengurus paspor di kampungnya, dan mengurus visa, MOU dengan pemerintah kita, dan pemerintah kita pun mengasih stempel, tak jamin kedatangan kalian, silakan datang kalian ke negeri kami yang indah, subur, makmur, hijau, ranau, gemah, ripah, loh, jenawi. Kan begitu iklan kita di negeri, di luar negeri, supaya banyak turis asing masuk devisa. Jadi sudah terikat perjanjian damai dengan pemerintah. Ini namanya kafir muahad. Orang kafir muahad ini juga tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Kembali hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahidan, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, lam yarah raihatal jannah, mereka juga tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina amman, sedangkan bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Nah, jadi kita kembali kepada hadis bahwa, ya, 7 dosa yang membawa kepada kebinasaan. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsi allati harramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jiwa mana yang diharamkan Allah membunuhnya? Pertama, orang mukmin, orang muslim. Yang kedua, orang kafir dhimmi. Yang ketiga, orang kafir muahad. Masya Allah, alangkah indahnya Islam. Makanya kalau ketika Islam menjadi mayoritas, Islam itu menaungi, Islam itu mengayomi, Islam itu tidak pernah membumi hanguskan. Berbeda ketika Islam menjadi minoritas, nah itu yang banyak menjadi korban. Kita berlanjut
Dosa besar yang juga membawa kepada kebinasaan yang keempat adalah wa aklur riba. Wa aklur riba, memakan riba, ya, dengan alasan apapun, dengan cara apapun, riba itu wajib kita jauhi. Ya, tidak boleh kita melibatkan diri terhadap praktek ribawiyah. Di dalam Al-Baqarah surah yang kedua, mulai ayat 220, 275, 276, 277, 278, 279 dan berakhir 280. Ya. Di sini Allah menjelaskan tentang dilarangnya riba. Dilarangnya riba. Riba termasuk dosa yang membawa kepada kebinasaan. Kita ke 275. Alladzina ya'kuluna riba la taqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat 275. Orang-orang yang makan riba, apakah dia termasuk dua yang bertransaksi riba, ataukah dia termasuk yang menuliskan transaksi tersebut, ataukah dia hanya sekadar menyaksikan transaksi riba tersebut? Ya, semuanya kena. Maka la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Di hari kiamat besok mereka tidak bisa berdiri dengan lurus. Ya. Mereka tidak bisa berdiri lurus kecuali berdirinya seperti orang yang kerasukan syaitan. Ya. Pernah lihat orang gila? Ya, orang gila dirinya kan enggak lurus. Atau orang lagi teler, orang habis miras, minuman keras, habis nyabu, habis ekstasi, ya, dia tidak bisa berdiri dengan lurus, ya, kecuali dia bisa berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan karena penyakit gila, ya, diberikan penyakit gila nanti di hari kiamat orang yang memakan riba. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mulutnya keceplas-ceplos, dia mengatakan bahwa jual beli itu sama aja kok dengan riba. Apa bedanya? Ya. Kok ente bebas jual beli, aneh riba dilarang? Apa bedanya jual beli dengan riba? Sama aja kok, kata mereka. Dibantah oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Nah, ini menunjukkan tidak sama jual beli itu dengan riba. Maka faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang telah datang mau'izah, pelajaran, telah datang petunjuk, telah mendengarkan kajian, ya,
petunjuk dari Rabbnya. Lalu fantaha, dia menghentikan praktek riba itu, dia tidak melanjutkan. Falahu ma salaf, maka untuknya adalah hasil yang telah dia lakukannya dahulu. Jadi praktek riba yang selama ini hasilnya ambil, ya, ambil, itu halal. Nah ini dikatakan Nabi Allah, falahu ma salaf, untuknya apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Untuk masa akan datang jangan lagi, stop. Jadi salaf itu apa artinya? Yang sudah berlalu. Jadi kalau kita ngikut salaf, kita mengikuti kaum muslimin yang sudah berlalu. Siapa? Para sahabat Nabi, itu salaf. Para tabi'in, itu salaf. Tabi'ut tabi'in, itu salaf yang sudah berlalu dari kita. Nah jadi sekali lagi, tahan mulut. Mengatakan salaf itu sesat berarti telah mengatakan para sahabat itu sesat, ya, karena salaf itu adalah kaum muslimin yang telah berlalu, itu para sahabat. Wa amruhu ilallah, sedangkan urusan mereka diserahkan kepada Allah. Tapi awas, nah ini warning. Wa man ada, siapa yang kembali melakukan praktek riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka merekalah yang akan menjadi penghuni neraka, sedangkan mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Biasanya yang kekal ini musyrik, tapi ternyata yang makan riba juga kekal dalam neraka. Ini menunjukkan dosanya tidak ringan pemakan riba ini. Jadi riba ini juga dosa yang membawa kepada kerusakan, kebinasaan. Maka negeri kita hancur-hancuran. Kenapa? Karena praktek riba. Ngutang sana, ngutang sini, ngutangnya berbunga. Ya, jangankan bayar utang, bayar bunganya aja belum. Maka kelipatan terus. Nah, tapi sayang bangsa kita ini tidak sadar-sadar, masih hobi ngutang, ya, rentenir internasional lagi, ya. Ini makanya membawa kepada kehancuran. Kita perdalam riba ini, ya, karena masih banyak, apalagi bukan hanya berkantor riba ini, malah berkeliling, ya, bangkel keliling, ya. Anda butuh dana, ya, jaminannya murah, prosesnya gampang, uang kami antar. Anda butuh berapa? Ditempel di tiang-tiang listrik. Itu jebakan ribawiyah. Jebakan ribawiyah. Sadarlah wahai kaum muslimin. Yamhaqullahu riba 276. Wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ya, mungkin bagi rentenir itu diantara usahanya, ya, nak ongkang-ongkang kaki aja, nggak usah kerja. Pensiunnya didepositokan ke bank, tinggal ngambil bunga, uangnya tetap utuh, dia cuman makan bunga, ya, bunga dari riba. Ingat, Allah akan hancurkan riba itu. Mungkin sepertinya orangnya senang, sepertinya enak, ya. Nah, termasuk juga penukaran uang. Sebentar lagi setelah puasa Lebaran. Nah, Lebaran biasa penukaran uang di stasiun, ya, di terminal uang baru, ya. Tapi dalam 100.000 yang didapat cuma 90.000. Nah, 10.000-nya jasa katanya. Ya, jadi penukaran seperti itu juga termasuk riba. Kita jangan mau
Rugi di dunia, uang kita kurang, rugi di akhirat. Masuk dosa riba. Langsung sajalah ke bank menukar uang. Ya, utuh uang kita. Dan Allah menyuburkan sedekah. Jadi bagi jamaah yang kaya, yang uangnya banyak, minjamin teman daripada mengharapkan bunga, lebih baik mengharapkan sedekah. Ya, siapa yang meminjamkan saudaranya, jadi sepanjang saudaranya belum mengembalikan, itu pahala meminjamkan itu sama dengan pahala sedekah. Pinjamin saudara kita 1 juta, janji setahun. Jadi dalam setahun itu sudah bersedekah 1 juta, enak kan? Bersedekah 1 juta tapi uang kita tidak habis. Sebelum dia kembalikan, kita sudah mendapatkan pahala sedekah. Itu keuntungan meminjamkan uang. Jadi jangan mengharapkan bunga daripada meminjamkan, tapi yang diharapkan adalah pahala sedekah. 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, daripada praktek riba, seharusnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendirikan salat, membayarkan zakat, untuk mereka sudah disediakan balasan di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim, mereka tidak akan terkena kesedihan, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak ditimpa oleh rasa takut. Tidak ada rasa takut, was-was pada mereka, dan mereka tidak ditimpa oleh kesedihan. Nah, ini keuntungan orang yang beriman, beramal soleh dan bersih daripada praktek riba. 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian benar-benar orang yang beriman. Yang berlalu sudah dimaafkan Allah. Yang berlalu biar berlalu, ambillah, nikmatilah. Yang akan datang tinggalkan, kata Allah. Ya, kalau memang kalian orang-orang yang beriman. Ternyata Allah kaitkan dengan keimanan. Ya, kesiapan kita, kerelaan kita meninggalkan riba itu Allah kaitkan dengan keimanan. Kalau beriman, tinggalkan riba. Kalau masih bermain riba, berarti kalian belum beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau enggak beriman, percuma sholat. Kalau enggak beriman, percuma puasa. Kalau enggak beriman, percuma haji, percuma umroh. Ya. Ada yang aneh kaum muslimin, dia menggandakan uangnya, bunga riba itu dibawa untuk haji dan umroh. Ya, apa Allah terima itu? Allah sudah larang praktek riba. Ya, nah ini namanya buang air besar cebok dengan buang air kecil. Bersih nggak tuh? Ya, buang air besar cebok dengan buang air kecil. Nah, jadi tinggalkan. Fa illam taf'alu, ayat 279. Ini membuat ya roma kita merinding. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi kondisi kita yang carut marut ini karena diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita tidak mau meninggalkan riba. Jadi kalau Indonesia mau subur makmur sesuai dengan ucapan, ya, sumur makmur gemah ripah loh jenawi, kata cuma ucapan saja.
Kenyataan, ya, udah susah kita sekarang. Ya, udah susah kita sekarang. Jadi kalau memang mau subur makmur kembali, ya, sesuai dengan bukan hanya kenyataan, bukan hanya perkataan, tapi juga kenyataan, maka tinggalkanlah riba. Tinggalkanlah riba. Sebab jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Ya, harta yang telah berlalu, modalnya itu ambillah. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan orang, dan juga tidak dizalimi, tidak dirugikan. Ya, terakhir ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Si fulan berutang 1 juta, atau katakanlah 10 juta, 10 juta modal usaha, kita pinjamkan 10 juta, janji berapa? 1 tahun. Oke, bikin kwitansi hitam di atas putih, ya, 1 tahun. Tahun depan, sekarang bulan Maret, akhir Maret 2021, sekarang akhir Maret 2022, besok kembalikan uang 10 juta. Siap? Siap. Oke, insya Allah. Berlalu setahun, dagangannya macet karena COVID. Maka dia belum bisa mengembalikan 10 juta itu di tahun depan. Nah, maka ayat ini mengatakan, jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu, jangan didesak terus. Ya, belum ada, ya udah, kita kasih waktu lagi. Kapan kira-kira bisa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan? Kita kasih waktu, kasih tenggang waktu. Berikanlah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kalau dia juga tidak bisa bangkit, jika kamu menyedekahkan, itu yang lebih baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, saya relakan 10 juta. Ada enggak ya orang-orang yang mau merelakan 10 juta? Ya, mungkin ada, tapi tidak banyak. Itu lebih baik katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada menagih terus, daripada mendesak terus. Ya, kadang-kadang naik spanding, muncul emosi, keluarlah kata-kata yang tidak sedap didengar telinga, pecah lagi, putus lagi hubungan persaudaraan, silaturahim, ukhuwah Islamiyah kita retak gara-gara uang 10 juta. Jadi maka lebih baik kita sedekahkan saja kalau kita memang tidak sabar menunggu pembayarannya. Itu tentang Al-Quran berbicara tentang praktek riba. Silakan diulang-ulang lagi. Al-Baqarah surat 275 sampai 280. Menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau berkata, riba terbukti menyebabkan su'ul khatimah. Innalillah. Riba menyebabkan su'ul khatimah. Jadi Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, riba terbukti menyebabkan seseorang itu su'ul khatimah. Na'udzubillah. Su'ul khatimah artinya buruk kesudahan. Walaupun kehidupannya diawali dari masjid, pesantren, dia Pak Haji, ya, tapi dia tidak meninggalkan riba, maka dia terancam su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Kemudian yang membuat kita merinding lagi, sebuah hadis yang sahih, ternyata riba itu bertingkat-tingkat. Riba itu berpintu-pintu. Yang paling ringan
Dosa riba itu adalah sama dengan seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dosa riba paling ringan sama dengan seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sedangkan zina dosa besar, ya. Itu dosa riba paling kecil itu. Nah, oleh sebab itu, marilah kita tinggalkan dosa riba ini, karena dia termasuk dosa besar yang membawa kepada kebinasaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim